Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tangguh Rifki dari digitalytics.id. Podcast membahas tentang digital marketing dan data analytics. Oke, akhirnya kita bahas lagi tentang peranalitikan di podcast ini ya. Nggak kerasa udah lama lah nggak bahas ini. Cuman kali ini saya bahas singkat. Kadang-kali masih suka ketemu gitu. Ada beberapa orang dia punya website, dia punya landing page, tapi kok nggak dipasang Google Analytics? Kok bisa nggak dipasang? Padahal Google Analytics itu kan gratis gitu. Nah ini yang mau saya bahas. Bahkan udah kepasang, nah ini yang mau saya bahas. Saya udah kepasang mas, cuman saya nggak tahu harus mau ngapain. Nah ini dia. Tapi nggak masalah. Pasti ini orangnya lebih ke business owner, ke yang sibuk pemilik bisnis, akhirnya jarang menganalisis sampai hal yang teknikal. Karena bagian-bagian teknikal biasanya orang-orang pelaksana biasanya, tapi nggak menutup kemungkinan pebisnis yang punya bisnisnya, punya usahanya suka analitik juga. Oke, saya udah pasang nih mas. Saya udah pasang analitik, saya udah pasang tracking lah di website saya, tapi saya nggak tahu harus ngapain. Nah, ini dia. Sebenarnya banyak teman-teman kalau teman-teman sudah pasang minimal pasang ya. Agung lihat. Kalau teman-teman belum pasang atau belum tahu cara pasangnya, bisa lihat tulisan di blog sini. Cara pasang Google Analytics yang mudah gitu kan, yang simple. Kalau teman-teman menggunakan WordPress ada, tinggal nanti cek aja tutorial ya, step by stepnya sampai teman-teman kepasang. Nanti mungkin ada tutorial selanjutnya untuk mengulas ini ya. Oke, nah kalau teman-teman kita balik kembali teman, kalau teman-teman bahas kenapa Google Analytics ini dan harus kepasang dan gimana menganalisis ya. Nah teman-teman nggak tahu nih, misalkan bingung ya. Ngapain ya udah punya data? Ya ini harus dilihat. Pertama-tama saya akan ngulas sedikit. Kalau nggak tahu berarti teman-teman minimal kalau ada orang yang datang ke website atau landing page teman-teman, nah itu kita bisa tahu ya. Berapa user yang datang. Nah pertama berapa user yang datang, oke? Jadi kita tahu. Atau nanti dari mana aja nih traffic channelnya. Ya kita pengen tahu nih. Misalkan yang datang ke landing page kita dia dari Instagram atau dari iklan kita yang di Facebook, iklan kita yang di Google, atau iklan kita yang ada di TikTok, atau kita menggunakan influencer, atau kita menggunakan siapapun dari traffic source manapun. Jadi kita tahu, kita bisa menganalisis user ini datang dari mana. Yang pertama tadi adalah kita tahu usernya berapa yang datang. Yang kedua kita tahu dari mana dia datangnya. Jadi kita tahu nih traffic channel mana yang efektif. Ingat, saat kita udah pasang berarti kita tahu dua hal ini minimal. Oke? Nah, yang ketiga kita mengetahui dia datang lagi atau enggak, keberapa kali sekiannya gitu ya. Bahasanya adalah user retention. Nah, penting nih. Dia datang lagi enggak ya ke website saya? Dia suka enggak ya dengan konten yang ada di website saya? Nah ini dia, saya pengen tahu nih user retentionnya berapa kali, berapa banyak gitu dalam sekian minggu misalkan. Atau mereka hanya sekali datang aja nih, sekali datang pasti kita oh iyalah oke. Cuma pas lagi mau datang lagi, nah ini berarti kan mereka istilahnya ada rindu ya, ada kangen gitu ke website kita. Nah di sini kita jadi dapat manfaat di sini saat kita mengetahui analisis ini. Oh oke, jadi gua tahu nih user udah suka nih datangnya ke website mana aja, ke landing page mana aja, atau ke halaman mana aja yang user suka. User suka berarti kita mengetahui oh konten ini akan kita produksi selanjutnya untuk beberapa kali dalam kategori ini. Nah, ketahuan ya. Yang ketiga adalah user retention. Siap? Yang keempat, dia datang di jam berapa ya? Wah, kita jadi tahu waktu-waktu yang paling sering banyak dikunjungi. Sebagai case-nya adalah misalkan saya melihat analitik saya paling banyak itu ada di jam 10 pagi dan jam 2 siang. Nah, mungkin ini lagi santai-santai dari hiruk pikuk atau baru mulai. Nah, akhirnya datangin website saya. Atau nanti pas lagi santai nih setelah break dari siang pengen baca-baca, datang di jam siang. Ini statusnya case-nya adalah dari data yang saya dapat. Itu saya tahu. Yang keempat. Dan yang kelima, saya bisa mengetahui
lokasi dari mana aja nih datangnya ya, gitu. Oke, dia dari Indonesia atau dari negara lain, atau dia dari kota mana, Jakarta, Depok, Surabaya, Malang, Medan, Makassar, atau dari mana? Paling banyak dari mana? Ya, kita jadi tahu ya. Kemudian selanjutnya adalah dia lebih banyak menggunakan desktop kah, mobile kah, atau tablet. Nah, kalau kita tahu dari desktop, berarti kita akan melihatkan desain-desain yang bagus. Konten-konten menyatakan dari desktop. Atau mereka senang di mobile. User Anda sukanya masak-masak. Datang ke website rata-rata emak-emak yang pakai mobile. Atau yang lagi ngelihat hijab-hijab. Nah, itu dari mobile biasanya. Nah, jadi kita mau tahu ya, dari mobile atau desktop. Bahasanya adalah dari device-nya. Itu yang kita kenal ya. Kemudian tadi kita sudah bahas tentang halaman paling sering dikunjungi halaman mana sih. Jadi kita tahu mau memproduce konten seperti apa. Ya kurang lebih itu. Recapnya kurang lebih. Jadi kita mau tahu user yang datang. Dia berapa banyak user yang datang di hari itu. Atau di hari-hari yang lain. Kita mengetahui traffic channel. Yang kedua, dari mana nih datangnya kan? Gitu ya. Mana nih yang paling efektif channelnya? Yang ketiga, kita mengetahui retention. Nah, jadi user ini datang berapa kali gitu. Atau hanya sekali aja ke website kita. Yang keempat, kita mengetahui waktu. Nah, waktu yang prime time paling sering dikunjungi gitu kan. Jadi kita tahu nih user yang aktif di mana. Kemudian yang kelima, kita mengetahui lokasi. Wah, kita penting nih. Oh, ternyata daerah-daerah sini. Apa pentingnya lokasi? Sebagai contoh, teman-teman misalkan bisnisnya offline. Oh iya, ternyata saya mau buka cabang ke tempat yang rame juga nih, yang datang ke website saya, mau baca konten saya. Oke, saya mau buka cabang kedua dari data yang masuk ke website saya. Berdasarkan data ini. Jadi nggak langsung buka ya, dari pasti kita melakukan research atau survei dulu. Kemudian yang keenam, kita mengetahui device apa nih yang paling sering dipakai sama user. Oke, paling itu aja. Kenapa saya harus punya gitu ya, harus pasang Google Analytics, atau saya sudah punya datanya, saya nggak tahu harus mengapain. Nah, minimal 6 poin ini bisa teman-teman telusuri, bisa dalamin apa manfaatnya untuk bisnis teman-teman. Oke, itu aja podcast kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.